berjalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dalam program Ngopi Ngobrol Virtual. Nah, pada sore hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber dari Lembaga Ormas Islam yang berpusat di Kota Makassar. Adapun tema kita pada Ngopi Ngobrol Virtual sore hari ini yaitu sejarah dan peranan terbentuknya DPP Yayasan Laskar. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama langsung ada Bapak Ketua Umum dari DPP Yayasan Laskar, ada Bapak Insinyur Muhammad Akbar. Ya. Selamat sore Pak. Sore Mbak Kinan. Dan pastinya didampingi oleh Sekjen, Sekretaris Jenderal ada Bapak Yusuf Sanjaya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik Pak. Nah, di Ngopi edisi kali ini kita bakalan membahas bagaimana sih peranan terbentuknya atau latar belakang terbentuknya DPP Yayasan Laskar ini. Tapi sebelum itu saya mau ke Bapak Ketua dulu deh terlebih dahulu. Pak, sebenarnya DPP Laskar YSM Indonesia apa sih itu? Silakan. Jadi DPP Laskar YSM Indonesia ini adalah salah satu sayap juang dari Majelis Ilmu dan Dakwah Shiratal Mustaqim. Ya. Di majelis ini sendiri ada beberapa sayap juang. Salah satunya adalah DPP Laskar YSM Indonesia. Adapun tugas pokok daripada DPP Laskar YSM Indonesia itu ada 5 pilar. Ya. Pertama yaitu siap membela Allah. Kedua siap membela Rasulullah. Ya. Yang ketiga itu siap membela kitab suci Al-Quran dan menjaganya. Keempat, siap membela Islam. Kemudian yang kelima, siap menjaga, mengawal ulama dan habaib. Itu tugas pokok, dan apabila ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu atau mengusik salah satu dari kelima pilar tersebut, maka akan berhadapan dengan para Laskar YSM Indonesia. Jadi bukan Yayasan Laskar, maaf saya koreksi, DPP Laskar YSM Indonesia berada di bawah Majelis Zikir Ilmu dan Dakwah Shiratal Mustaqim. Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf. Pak Akbar. Nah, Pak lanjut. Akbar. Nah, lanjut. Untuk DPP Laskar YSM Indonesia ini sendiri, latar belakang terbentuknya seperti apa sih? Jadi ini perjalanannya cukup panjang sebenarnya, Mbak. Walaupun umur daripada DPP Laskar ini baru 1 tahun lebih sedikit, tetapi kegiatan cukup padat ya, sehingga gaungnya secara nasional itu cukup cepat. Jadi diawali dengan memang awalnya pertemuan kami dengan Yang Mulia Guru kami Habibana Muhammad Hamid Al-Hamid. Ini setelah beberapa kali pertemuan, tidak hanya di Makassar, kami pun bersama-sama ke Jakarta, berjuang ke Jakarta, dan ada kemistrian cocok dengan sang guru, sehingga kami balik, kami ingin belajar lebih banyak lagi. Kami bergabunglah dengan beliau, dan saya bersama dengan Pak Yusuf Sanjaya, waktu itu sempat diamanahkan pada tahun 2019 itu memimpin suatu organisasi yang beliau sebut Gerakan Islam Bersatu. Itulah cikal bakal daripada YSM, DPP Laskar YSM ini. Di situ saya waktu itu masih ketua OKOC Sulsel. Beliau adalah salah satu penggerak dari Ormas Rampas. Kami mencoba membawa teman-teman untuk sama-sama belajar ke Majelis Ilmu dan Dakwah, sehingga pertumbuhan jemaah alhamdulillah semakin banyak. Di situ saya melihat guru kami Habib merasa mungkin ini sudah perlu dibentuk kelaskaran. Disitulah mulai dibentuk DPP Laskar
yang masih berskop Sulawesi Selatan. Pada terbentuknya persisnya pada tanggal 1 Juni 2020. Juni 2000. Ya, jadi baru beberapa lama, tapi ya kami sudah mencoba membuka ekspansi ke hampir seluruh Indonesia. Oke. Nah, YSM, Laskar YSM ini baru sekitar setahun kurang lebih ya, tapi eksistensialnya yang berpusat di Kota Makassar membuat YSM ini menjadi salah satu wadah gerakan dakwah untuk meraut masyarakat yang ingin belajar mungkin mengenai agama lebih dalam lagi. Nah, sebelumnya saya mau beralih ke Bapak Yusuf terlebih dahulu. Bapak Yusuf menjadi Sekretaris Jenderal dan mendampingi Bapak Insinyur Muhammad Akbar dalam membawa Laskar YSM ini. Tentu saja ada banyak tantangan pastinya. Nah, sebelum kita beranjak ke tantangan, menjadi seorang Sekretaris Jenderal tentu saja memiliki tupoksi tersendiri. Nah, menurut Bapak Yusuf, latar belakang atau background dari berdirinya YSM ini seperti apa sih, Pak? Jadi sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi latar belakang dari berdirinya DPP Laskar YSM Indonesia. Tapi sebelum saya menjawab latar belakangnya, saya perlu kemukakan bahwa perlu diketahui DPP Laskar Indonesia ini mempunyai beberapa sayap juang tersendiri. Dan DPP Laskar Indonesia ini adalah bagian dari pusat lembaga ilmu dan dakwah dari Yayasan Siratul Mustaqim. Di bawah pimpinan Guru Mulia Habibana Hamid bin Muhammad Al-Hamid. Jadi kami itu di DPP Laskar YSM Indonesia ada 5 sayap juang. Yang pertama yaitu pasukan elit. Nah, pasukan elit dengan ciri khasnya atribut loreng. Ini fungsinya sangat vital ini kalau dia sudah turun tangan. Terus kedua pasukan pengawal. Ini pasukan pengawal itu bertugas untuk mengawal para habaib dan ulama. Yang bukan hanya saja kepada guru mulia kami, Habibana Hamid bin Muhammad Al-Hamid, tetapi para ulama dan habaib yang ada datang di Kota Makassar ataupun di Indonesia terkhususnya juga. Di sisi lain itu ada namanya tim Badik, Badan Intelijen Kelaskaran. Tim Badik ini fungsinya berfungsi semua. Dia mencari tahu apa kebenaran latar belakang semua jamaah-jamaah. Apakah misalnya yang perlu kami harus tahu ya kami akan serahkan kepada tim Badik itu, Badan Intelijen. Ya bagaimana kalau intelijen lah fungsinya kan. Dan yang keempat ada tim Patwal. Patwal ini patroli pengawal. Bila mana guru kami ada acara-acara kegiatan-kegiatan dakwah, ada patroli pengawal. Ada patroli pengawalnya juga. Kayak di sini istilahnya tim radar lah. Dan terakhir ada namanya sayap juang kelima dari DPP Laskar Indonesia yaitu sayap Serikandi YSM Sulsel. Ini khusus emak-emak ya. Berarti ada Serikandinya juga YSM Sulsel namanya. Dan semua lima sayap juang ini ada semua ketuanya masing-masing. Dan memiliki koordinator masing-masing. Ada koordinatornya masing-masing. Jadi saya akan menjawab latar belakang dari berdirinya Laskar YSM ini. Ya sudah dikemukakan sama saya punya ketua umum Bapak Insinyur Muhammad Akbar bahwa awalnya ini dari GIB, Gerakan Islam Bersatu. Setelah melihat perkembangan dan potensi daripada penggerak dari GIB ini, guru mulia kami mengarahkan untuk memberikan amanah kepada kami, yaitu Laskar YSM. Latar belakangnya untuk tujuannya itu sebenarnya untuk membela terkhususnya umat Islam yang merasa disolimi. Nah, begitu. Kalau kita lihat dari latar belakang, tujuan dan niat baiknya sangat luar biasa sekali ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, sahabat Tribuners. Nah, selanjutnya mungkin sebelum kita beralih ke Bapak Ketua, Pak Sekjen, kegiatan apa saja sih yang biasa dilakukan oleh DPP Laskar YSM ini? Wah, ini alhamdulillah semenjak berdirinya DPP Laskar YSM Indonesia, kegiatan-kegiatan kami itu saya perlu kemukakan bahwa salah satunya kegiatan kemanusiaan, yaitu kegiatan aksi donor darah bersama rakyat Kota Makassar. Itu terbuka untuk umum. Semua dan itu hampir dikata kita sudah kerjasama dengan unit donor darah PMI Sulawesi Selatan. Itu hampir dikata 6 bulan sekali. Alhamdulillah kita memberikan kontribusi darah kepada PMI
Sulawesi Selatan. Ya, betul. Kedua juga bila mana ada kegiatan-kegiatan yang bencana-bencana, kita insya Allah kami tetap aktif memberikan sumbangsi, mencari donasi untuk menyalurkan kepada korban itu sendiri. Dan ada kegiatan-kegiatan seperti outbound, itu kita adakan setahun sekali kegiatan outbound bersama DPP Laskar ISM Indonesia. Oke. Nah, untuk dan masih banyak lagi lah intinya. Nah, mungkin Kinan mau gali sedikit nih untuk gerakan dakwah yang menjadi tombak juga ya di Laskar YSM ini. Gerakan dakwah apa saja sih yang menjadi gerakan atau aktivitas setiap hari yang menjadi rutinitas dari Laskar YSM ini? Pada intinya Laskar YSM Indonesia ini berfungsi kapasitas untuk pengamanan, pengawalan. Intinya gitu. Adapun untuk bagian dakwah, kami hanya mengawal kami punya guru. Tercinta untuk di setiap kegiatan-kegiatan dakwah beliau. Jadi porsi kami hanya sebatas Laskar. Tapi tidak mutlak bahwa kami akan membantu menyalurkan, menginspirasikan dakwah-dakwah cita-cita guru kami. Karena kami di sini setiap apa yang kami lakukan itu ada bahasa satu komando bersama guru mulia Habibana Hamid bin Muhammad Al-Hamid. Walaupun kami bilang putih, tapi kami tetap harus koordinasi kepada beliau. Betul sekali. Gitu. Karena ini jabatan kami ini hanya sebagai amanah saja, sebagai seorang murid dari beliau. Jadi begitu. Mungkin saja Bapak sedang menonton, bisa disaksikan saat ini. Baik. Yang mulia, ya, insya Allah. Baik, kita berpindah ke Bapak Ketua, Pak, dari semua program kerja yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Yusuf. Nah, untuk program kerja Laskar YSM, bagaimana sih sebenarnya peran YSM ini di masyarakat, khususnya Kota Makassar? Ya, tadi sudah disinggung sedikit kalau peran terhadap kepada lingkungan masyarakat itu sendiri. Ya, beberapa program memang sudah kami jalankan bersama dengan Majelis Ilmu dan Dakwah. Salah satu yang kami kawal dalam hal ini termasuk membuka aktivitas perekonomian untuk ekonomi UKM. Yaitu kami mengadakan bazar. Ini Laskar menjaga dan kebetulan kami yang bersama-sama dengan Sekjen untuk bagaimana memeriahkan dan mengajak semua saya juang yang lainnya. Jadi Laskar ini tidak hanya bergerak untuk saya juang yang disebutkan tadi ada 5, tetapi juga amanah dari habaib kami, Habib Hamid, kami merangkul yang lain. Betul. Karena di dalam Laskar ini sendiri beberapa saya juang itu juga menjadi anggota daripada Laskar YSM itu sendiri. Selain itu beberapa program yang masih kami pending karena adanya pandemi COVID-19, ada PPKM, program sunatan massal yang tadinya kita akan laksanakan, ya mungkin kita usahakan kalau tidak akhir tahun mungkin awal tahun kita coba, biasanya kita adakan di musim liburan sekolah. Biar antusiasnya lebih banyak. Betul. Dan perlu saya barangkali sedikit tambahkan apa yang sudah dijelaskan. Seorang Laskar atau Laskar ini sendiri seperti yang sering disampaikan oleh guru kami yang mulia Habib Hamid, seorang Laskar itu juga dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat itu selalu mengedepankan adat istiadat Bugis Makassar yang sering disebut dengan 3S. Sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Inilah 3S ini, 3 pilar ini yang selalu disampaikan supaya para Laskar ini dalam berinteraksi dengan masyarakat selalu mengedepankan 3S tersebut sehingga selalu ada dinamika yang baik antara kami dengan masyarakat di sekitar. Apa yang kami lakukan tetap memiliki harmonisasi yang sesuai dengan harapan-harapan masyarakat itu yang kita harapkan, Bu Bakinan. Wah, luar biasa sekali ya, dengan 3S adat Bugis yang diambil menjadi pegangan dari Laskar YSM Indonesia ini. Nah Pak,
dari bincang-bincang kita pada sore hari ini, sebenarnya Laskar YSM ini sekarang kalau boleh nih ditanya sama teman-teman Tribuners, sudah berapa sih jumlah atau keanggotaan sekarang di YSM Indonesia? Iya. Jadi mungkin sebelum saya menjawab, jadi waktu singkat ini alhamdulillah kami telah mengembangkan atau ekspansi DPP Laskar ini dari DPP Sulsel menjadi DPP Indonesia. Itu dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan. Kami ekspansi ke Jakarta, Jabodetabek. Jadi ada perwakilan kami di sana, di Cilandak. Itu sudah mengikuti beberapa juga kegiatan-kegiatan, aksi-aksi yang ada di Jakarta. Ya, kemudian di Jawa Barat, Jawa Timur, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, di Lampung, Sumatera, di Kota Makassar juga hampir semua kecamatan, di Sulawesi Selatan, di Goa, di Maros, Bone, Takalar, dan kabupaten lain sedang berproses. Kalau tadi Mbak Kinan katakan kurang lebih berapa sih Laskar di seluruh Indonesia saat ini? Ya, kisarannya sekitar 850-an. Wow, cukup banyak sekali ya teman-teman Tribuners. Yang Tribuners. sudah terregistrasi itu. Ya, dan yang sudah terdaftar. Ya, dan perlu diketahui, kami Laskar ini mengikut kepada majelis sebagai induk kami, Majelis Ilmu dan Dakwah. Majelis ini sudah berdiri sejak awal karena guru kami ini sudah membuka sebenarnya beberapa cabang di seluruh Indonesia, kurang lebih 28 itu kabupaten kota. Nah, inilah kami berkoordinasi dengan teman-teman Majelis Ilmu dan Dakwah di provinsi lain untuk mengembangkan kelaskaran di sana. Ya, semoga tahun depan sudah bisa melebihi 1000 laskar. Ya, amin, dan harus bisa. Ya, insya Allah. Wah, sahabat Tribuners, dari 800 orang di berbagai cabang yang dibuka, dan Bapak Insinyur Muhammad Akbar beserta Bapak Yusuf Sanjaya menjadi Ketua dan Sekretaris Jenderal yang memegang Indonesia, tentu saja punya tupoksi dan tantangan yang sangat besar ke depannya. Tapi kita sangat mengapresiasi sekali karena kurang lebih dalam kurun waktu 6 bulan sudah bisa menyebarluaskan ke berbagai cabang. Nah, kalau DPP Laskar YSM Indonesia ini sendiri punya open recruitment nggak sih, Pak? Ya, jelas. Kami terbuka untuk siapa saja. Siapa saja bisa bergabung. Cuman memang salah satu semacam kewajiban karena di Majelis Ilmu dan Dakwah itu rutin diadakan zikir selama 2 kali dalam sepekan. Itu di mana lokasinya? Ada di Pusat 01, markas kami 01 di Andi Tondro. Kemudian markas 02 itu di Malenggeri. Jadi kami mengarahkan kepada para laskar supaya mengikuti jadwal zikir yang ada itu mulai maghrib sampai isya, itu ada zikirnya, ada ceramahnya. Inilah untuk mengisi pengetahuan tentang agama, mengajarkan kepada para laskar bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, yang bermanfaat bagi umat yang ada di masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Bapak Akbar. Nah, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau ke Pak Yusuf dulu deh. Mengenai tadi sempat disampaikan oleh Bapak Ketua mengenai bukan saja kita menjalankan program dakwah, tapi juga pembinaan UMKM. Ya, seperti bazar. Itu bagaimana sih antusias masyarakat? Jadi alhamdulillah kemarin kami sempat mengadakan kegiatan Bazar Silaturahmi namanya. Bazar Silaturahmi. Itu bukan hanya saja dikhususkan untuk keluarga besar Yayasan Siratul Mustaqim, akan tetapi terkhususkan untuk juga pada masyarakat umum Kota Makassar. Karena kami di Makassar kemarin adakannya, ya kan. Ya alhamdulillah kemarin kami mendapatkan dukungan dari beberapa produk sponsor. Ada apa aja? Untuk seperti alhamdulillah dari PT Mayora. Ada dari beberapa juga sponsor lainnya. Kami didukung sekali dan bahkan dengar-dengar cerita dari teman-teman bahwa kapan lagi diadakan seperti ini. Iya betul. Tapi untuk lebih mendetailnya itu bisa kepada para saudara-saudara kami yang ada di seluruh tanah air. Kami punya media sosial juga.
karena setiap kegiatan-kegiatan kami itu kami posting di situ, Oke. yaitu yang namanya DPP YSM, ada Oke. Facebook namanya itu. Kami seperti kegiatan-kegiatan aksi donor darah, aksi basar, itu paling tidak kan menghidupkan UKM-UKM yang ada di Ya. Sayap Juang dari keluarga besar YSM itu tersendiri. Betul sekali. Itu memang sesuai harapan dari guru kami juga, Guru Mulia Habibana Hamid bin Muhammad Al-Hamid. Oke Pak Yusuf, terima kasih. Iya. Nah, itulah tadi dia mengenai pengembangan UMKM di mana YSM ini tentu saja bukan hanya bergerak di bidang kedakwaan, Iya. tapi ada inovasi yang mereka bangun juga melalui pembinaan UMKM Insya seperti Allah. bentuk basar. Insya Allah sangat mulia sekali ya Amin, niatnya. amin, ya Allah. Dan tentu saja sahabat Tribuners, kita masih akan berbincang lebih banyak lagi mengenai tantangan atau peran apa saja sih yang akan dilakukan YSM dalam tahun-tahun berikutnya setelah pesan-pesan berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Halo Tribuners, masih bersama saya lagi Kinan Aulia dalam program Ngopi, dan kita masih saja bersama dua narasumber kita dari Laskar YSM Indonesia, dan kita akan melanjutkan obrolan kita seputar YSM Laskar Indonesia. Baik, Bapak Yusuf. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai program kerja, latar Iya. belakang, dan juga prosesi berdirinya YSM Laskar Indonesia ini Iya. sendiri. Nah, tentu saja menjadi ormas yang berpusat di Kota Makassar memiliki tantangan dan hambatan. Betul. Kurang lebih dalam setahun ini apa saja sih hambatannya? Ya, kalau boleh jujur kata ini, Ya. hambatan kami itu dalam setiap mengembangkan suatu amanah, Ya, pasti ada tantangan juga sih. betul. Karena seperti kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan hati nurani, itu otomatis kita harus menahan hawa nafsu juga, ego kita untuk melangkah. Apa kegiatan-kegiatan ini bagus untuk kita eksekusi, kita lakukan, Ya. ataukah tidak? Seperti apa? Contohnya, misalnya ada aksi-aksi yang di lapangan, yang aksi-aksi demo atau bagaimana, dan bahkan banyak teman-teman di Kota Makassar terkhususnya, kenapa DPP Laskar YSM Indonesia nggak turun di lapangan? Jadi kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu kami ini harus tim ada namanya tim badi, harus menelusuri dulu, Harus dicari tahu terlebih cari tahu dulu dahulu. kebenarannya bagaimana, sehingga kami tidak turun begitu saja. Betul. Karena dampaknya ini ya, minta maaf ini ya, kalau kita salah langkah ya otomatis hukum berhubungan dengan Berjalan. pihak berwajib, ya kan. Betul, Kalau betul. aksi-aksi turun, bukan kami takut, tapi akan ada masanya seperti itu. Ya.
gitu, Mbak Kira. Mending kita mengikuti regulasi yang Iya, ada benar. yang disiapkan. Regulasi. Ya, betul sekali ya. Nah, saya mau kembali ke Bapak Akbar nih. Ya. Pak, menjadi ketua dari DPP Laskar YSM Indonesia, telah dijawab juga sedikit tantangannya dari Sekjen Ya. Bapak. Ya, 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 Nah, ya, ya. tapi bagaimana sih Pak rasanya harus mengkoordinir 800 orang kurang lebih dari berbagai cabang? Tentu saja ada tantangan yang Bapak hadapi dari berdirinya sampai saat ini, bisa Kinan katakan dari ceritanya sudah mencapai puncak eksistensial, sudah mulai dikenal di berbagai ormas yang lain juga. Silahkan Pak. Ya, barangkali terkhusus ini dalam akhir-akhir tahun ini dengan regulasi-regulasi pemerintah yang cukup ketat, Ya. dan mungkin dalam tanda petik kita bisa sering melihat ormas-ormas Islam ini menjadi atau mendapatkan perhatian khusus. Sehingga kita harus mencoba memilih dan memilah aktivitas-aktivitas yang dulu mungkin kita lakukan, mungkin sekarang agak kita kurangi. Iya, betul. Mengingat regulasi-regulasi yang ada, dikaitkan lagi dengan adanya pandemi, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, ini tentu membatasi semua gerakan-gerakan kita. Jadi Mbak Kinan, tantangan yang ada itu bagaimana kami bisa mengelola tantangan ini sehingga tidak menjadi masalah bagi seluruh pasukan Laskar yang ada. Ya, kami mengharap dengan adanya tadi 3S itu, ya inilah yang kita harapkan tidak terjadi gejolak-gejolak. Walaupun pasti ada dari sekian ratus kepala pasti ada yang berbeda. Pasti ada yang bergejolak. Pasti ada yang bergejolak. Jadi itu tentu kita akan menyelesaikannya secara internal, person to person, untuk agar teman-teman ini tetap memiliki semangat juang yang tetap membara untuk tetap membela Islam. Mari kita sama-sama menjaga 5 pilar yang itu tadi. Itu kemudian merupakan tugas pokok. Dan ya beberapa harapan-harapan nanti kami sampaikan. Boleh. Untuk ke depan. Oke, terima kasih Bapak Yusuf. Nah, itulah tadi dia mengenai proses berdirinya dan juga hal-hal yang akan dikelola ketika mendapat hambatan. Dan saya sangat setuju juga, saya meng-highlight kata-kata dari Bapak Akbar mengenai masalah itu dikelola dan tantangan itu jangan dijadikan hambatan. Betul. Bagus sekali nih Tribuners. Nah baik, sebelum kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru berikutnya, Pak Yusuf, gimana nih misalnya untuk persiapan, dengar-dengar saya dapat info dari Bapak Ketua, itu YSM sebentar lagi akan melakukan milad ya? Oh iya, benar. Ya, bagaimana nih? Betul. Bisa disampaikan sama teman-teman Tribuners. Persiapannya seperti apa? Jadi alhamdulillah, insya Allah ini tepatnya di tanggal 20 November 2021 tahun ini. Oke, sebentar lagi ya? Iya, sebentar lagi, kurang lebih seminggu lah. Ya kan? Lembaga Ilmu dan Dakwah Yayasan Siratul Mustaqim akan mengadakan milad yang ke-12 tahunnya. Oh, ke-12 tahun. Sekali lagi dibawa pimpinan Guru Mulia Habibana Hamid bin Muhammad Al-Hamid yang berlokasi, skedulnya di lokasi Tanjung Bayam. Ada pondok di situ, mungkin kita akan bermalam. Adapun persiapannya itu kami ya sesuai dengan tonton kemarin, pada intinya untuk memupuk rasa silaturahmi di antara jamaah-jamaah keluarga besar YSM. Sekali lagi bahwa di pusat itu ada beberapa sayap juang juga, seperti yang disampaikan tadi dari awal Pak Ketua, bahwa ada dari tim Ruqiyahnya juga ada, tim Majelis Talimnya juga ada, ekspedisi alam gaibnya juga ada, tim Hadrunya pun ada juga. Lengkap ya? Kurang lebih ada YSM Loversnya. Di situ semua akan berkumpul di acara milad nanti, insya Allah. Konsep kegiatannya itu pada intinya untuk acara santai, lebih sering ketemu lepas, tapi ada beberapa semacam siraman-siraman rohani di lokasi nanti yang tidak lepas seperti acara zikir, pasti itu ada. Karena perlu kita ketahui bahwa di YSM itu tersendiri, yaitu Yayasan Siratul Mustaqim, endingnya itu adalah zikir. Supaya kita ini berbanyak untuk istighfar lah. Karena kita ini kan semua pendosa yang perlu disiram-siram. Selalu diingatkan. Begitu. Dimanapun itu. Betul. Itu sesuai ajaran guru kami itu begitu. Baik.
Bapak Akbar. Ya. Nah, setelah menjawab tantangan dan proses milad yang telah dipersiapkan, dari Pak Akbar sendiri bagaimana persiapannya untuk milad yang ke-12 tahun YSM Indonesia ini? Ya, tentu kami bersama tim Laskar, kami mengajak teman-teman lainnya dari Sajuang lainnya supaya membuat program-program yang kami rencana Sabtu pagi sampai dengan Minggu pagi. Karena malam kami zikir lagi. Masya Allah. Nah, sehingga acara-acara tentu ringan, padat. Ya biasanya kalau di majelis kami berzikir, di situ biasanya kami adakan nyanyi ya nuansa Islami. Tidak hanya berzikir, jadi kita adakan suasananya lebih santai, ya, lebih refreshing sehingga teman-teman yang tadinya kurang kenal akan menjadi lebih akrab lagi. Nah, tentu permainan-permainan di pantai akan ada karena lokasi kami di pantai. Outbound ya. Outbound. Macam itu. Seperti itu. Bagaimana bekerja sama yang baik betul antara sekali. yang satu dengan yang lain, walaupun kita ini memiliki saya juang punya kota-kota yang lain, tetapi semua harus tetap membaur menjadi satu. Ya, betul sekali. Intinya berkolaborasi. Berkolaborasi, bersinergi ya Pak. Bersinergi. Baik sahabat Tribuners, jadi nanti di tanggal 12 ya, kalau 20. 20, insya Allah Laskar YSM akan mengadakan milad dan dengan tema belum ditentukan ya Pak? Belum. Nanti guru kami yang tentukan. Baik, ditunggu temanya. Ditunggu insya Allah. Nah, di mana milad ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dari DPP Laskar YSM Indonesia itu sendiri dan pastinya juga menjadi wadah bukan hanya bersikir, berdakwah dan juga di dalamnya tetap dimasukkan refreshing untuk saling mengakrabkan diri. Baik, Pak Yusuf dan Pak Akbar, saya mau ke Pak Akbar terlebih dahulu selaku ketua dari DPP Laskar YSM Indonesia. Dari hasil bincang kita pada sore hari ini, kurang lebih setahun berdirinya DPP Laskar YSM Indonesia ini dan berpusat di Kota Makassar dan menjadi wadah ormas Islam yang ada di Kota Makassar. Apa sih yang akan dipersiapkan untuk setahun ke depannya? Dan insya Allah kalau misalnya pandemi ini telah berlalu, persiapan-persiapan apa sih yang dipersiapkan agar DPP Laskar YSM ini tetap bisa ada dan eksis di tengah-tengah masyarakat? Silakan. Makasih Mbak Kina. Tentu yang utama adalah kami akan melanjutkan ekspansi membuka cabang-cabang Laskar. Karena itu salah satu tugas utama kami. Karena untuk selain 5 pilar yang utama itu adalah mengawal para habaib dan ulama. Karena ini yang banyak dakwah-dakwah segala macam itu kita harapkan ke depan DPP Laskar YSM Indonesia ini benar-benar bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan visi misi yang ada sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh umat, para habaib, para ulama untuk kegiatan syiar Islam itu kita harapkan akan lebih kondusif lagi ke depan karena 2 tahun terakhir Pak Kinan saya kira kita semua tahu banyak yang mau pergi sholat agak ragu, ya karena adanya pandemi, itulah kita berusaha menyesuaikan situasi yang ada dan kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada warga. Takutlah kepada Allah, bukan takut kepada penyakit. Jadi memang karena takdir itu ada di tangan Allah, walaupun kita tetap menjalankan prokes dimanapun kita beraktivitas. Selaku kebijakan pemerintah juga. Betul. Nah, untuk Bapak Yusuf sendiri, hal-hal apa saja sih yang dipersiapkan dalam mendampingi Bapak Ketua ini untuk periode kedepannya atau tahun-tahun yang akan mendatang? Silakan. Jadi persiapan kami insya Allah kita berdoa ini masa pandemi ini berakhir, COVID ini bisa pergi jauh ya di khususnya Indonesia ini. Jadi persiapan kami untuk depannya saya buka bocoran ini selain mengawal para habib dan ulama, selain 5 pilar dari DPP Laskar YSM Indonesia yang sudah disebut Pak Ketua Umum kami, bahwa insya Allah untuk menyalurkan dakwah juga dari cita-cita dari guru kami insya Allah kalau sudah normal kegiatan anak sekolah, kami akan mengadakan di setiap sekolah SD, SMP, dan SMA yang ada di Kota Makassar. Dan bahkan kalau bisa kami akan instruksikan kepada para ketua di
DPW dan DPC di kabupaten-kabupaten lain bahwa mengadakan kegiatan semacam zikir akbar di sekolah masing-masing. Wow. Nah, itu secara langsung kita memperkenalkan bahwa YSM itu ada di Betul. Di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Karena pada intinya sekali lagi YSM adalah tempat berzikir. Tapi tidak mutlak tempat ada wadah-wadah yang lain. Ya. Begitu untuk bisa menyalurkan. Yang perlu ketahui juga di YSM ini ada YSM palanya juga. Kalau anak-anak mendaki-mendaki, yang suka mendaki-mendaki Bisa juga ada palanya apa? Bisa ada di situ komunitasnya juga sayap jauhnya dari YSM. Selain dari Laskar YSM ya. Gitu. Selain itu juga bahwa sampaikan Pak Ketua tadi bahwa akan membuka jaringan. Kami akan tetap solid, insya Allah istiqomah YSM untuk berkolaborasi atau tetap bersinergi dengan para ketua DPW dan DPC yang ada di daerah. Ya. Dengan satu, mengedepankan namanya adab. Betul. Itu yang selalu kami diajarkan, adab kepada seluruh anggota Laskar. Walaupun kita pintar bagaimana, walaupun tinggi ilmu kita bagaimana, kalau adab tidak ada ya percuma juga. Gitu. Jangan perlu ketahui juga, maaf saya tadi sempat saya tambahkan bahwa kegiatan-kegiatan kami itu ada semacam siraman spiritual juga kepada anggota-anggota Laskar kami begitu. Karena itu adalah bekal kami untuk di lapangan bila mana ada apa-apa, apalagi di akhir zaman begini. Gitu. Sebagai bekal juga bekal ya. juga Oke, untuk betul. diri. Nah, baik Pak Akbar dan Pak Yusuf Sanjaya. Siap. Sebelum kita mengakhiri ngobrol virtual kita, tentu saja sahabat Tribuners sekalian, kita mau mendengar dari Ketua Umum dan juga Sekretaris Jenderal, apa sih harapan DPP Laskar YSM Indonesia ini untuk tetap berdiri terus dan ke depannya. Mungkin saya mulai dulu dari Bapak Ketua, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kami berharap DPP Laskar YSM Indonesia ini bermanfaat bagi umat, agama, keluarga, negara dan bangsa dalam rangka turut serta mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia agar menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun, thayyibatun warabun ghafur. Ya, tentu menjadi negara yang aman, makmur, adil, sejahtera bagi seluruh warga masyarakat yang ada. Kami pun berharap ke depan Laskar YSM ini akan berfungsi lebih banyak lagi di masyarakat agar masyarakat ini bisa saling asah, saling asih, saling asuh, saling berinteraksi dengan baik dengan 3S tadi. Dan satu hal lagi, mari kita selalu mengedepankan 3S tersebut supaya jangan ada dusta di antara kita. Iya. Jangan ada dusta di antara jangan kita. ada dusta. Ada lagu yang gitu. Iya, betul. Karena ini Mbak Kinan, ini kan akhir-akhir tahun ini kan banyak hoax sana, hoax ini, betul. hoax itu. Dan itu sangat dihindari sekali. Sangat dihindari. Justru itu makanya jangan sampai ada dusta di antara kita. Marilah kita bangun keterbukaan, saling itu tadi, asih, asah, asuh. Mari kita hidup rukun dan damai bersama. Amin. Untuk menikmati kehidupan di Indonesia ini yang mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan lebih aman lagi. Amin. Ya Allah. Selama di jalan yang baik, insya Allah jalannya Insya Allah, baik. ya, Di jalan Siratal Mustaqim. Betul. Ya, Sesuai dengan namanya. Dengan namanya. Baik, terima kasih Bapak Akbar. Silahkan dilanjut Pak Yusuf, harapannya atau apa-apa saja nih ke depannya. Ya. Jadi sebelum mengakhiri dari pertemuan ini, harapan kami, saya selaku Sekjen DPP Laskar YSM Indonesia, bahwa kepada seluruh saudara-saudara kami yang di tanah air, kami dari DPP Laskar Indonesia akan tetap merangkul siapapun itu yang ingin bergabung di kami. Ya. Kami tidak pandang bulu, apakah dari kalangan apapun itu, tetap kami rangkul. Yang jelas kita tetap istiqomah YSM. Dengan catatan, ada aturan-aturan yang kami harus terapkan bila mana ingin bergabung. Kedua juga, harapan kami kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai, kami dari DPP Laskar Indonesia ingin selalu berusaha yang terbaik untuk membela tanah air Indonesia. Karena NKRI adalah harga mati buat kami. Insya Allah. Baik Pak Yusuf, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Akbar. Semoga sahabat Tribuners, harapan-harapan yang disampaikan oleh DPP Laskar
YSM Indonesia ini bisa diimplementasikan di tahun-tahun berikutnya. Insya Allah, insya Allah. Dan semoga DPP Laskar YSM ini juga bisa tetap eksis dan ketika pandemi berakhir semua program kerja dapat Insya Allah dilaksanakan. banyak sekali sebenarnya yang terpenting ini. Iya, betul sekali. Banyak Ya. sekali yang terpenting. Baik. Dan saya juga mau mengucapkan selamat nonton bareng buat Ya. teman-teman yang berada di mana tadi, Pak? Di Moods Cafe. Oke, di Iya, Moods Jalan Cafe. Dentata Halo. lama. Dan sekarang kita sudah live di studio Tribun Iya. Timur. Halo teman-teman semuanya. Iya. Dan terima kasih banyak Pak untuk Terima kasih, waktunya terima hari kasih, ini. sama-sama. Semoga apa yang kita harapkan sama-sama bisa dijalankan. Insya Allah, Baik, insya Allah. Tribuners. Kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Untuk itu kita akhiri perjumpaan kita dalam ngobrol virtual sore hari ini. Dan sampai jumpa pada episode-episode berikutnya dengan narasumber yang pastinya seru-seru. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.